perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, ini kalau misalnya kita lihat alur dari pendapatan nasional ya. Baik. Kalau misalnya kita ini ya berbicara kita misalnya sebagai pekerja ya, Anda misalnya kerja menjadi pegawai misalnya di dalam suatu perusahaan. Kemudian Anda bekerja kepada perusahaan nanti eh, di sini ya household ya, rumah tangga ya, kita yang sebagai individu bekerja, kita memberikan tenaga kerja kita kepada perusahaan atau firms. Nanti firms atau perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa, kemudian barang dan jasa ini akan dijual kepada rumah tangga atau kita lagi. Jadi berputar seperti itu ya. Kita memberikan tenaga kerja, memberikan ini, kemudian goods-nya itu adalah barangnya, barangnya nanti akan dijual eh, kepada rumah tangga. Nah, kita karena kita sudah memberikan tenaga kerja kita ya, sudah memberikan misalnya ya keringat kita ya kepada perusahaan, perusahaan itu nanti akan membayar rumah tangga. Nah, kalau misalnya kita sudah punya uang, itu kita kan butuh barang-barang ya. Kita misalnya butuh pakaian, butuh kendaraan, dan butuh yang lainnya, kita membeli kepada perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan uang di sini dalam bentuk pengeluaran rumah tangga. Nah, sirkularnya ini adalah berputarnya seperti ini kalau misalnya kita berbicara ekonomi makro dua arah. Kemudian, nah ini slide orang ya, sama ya, Pak Idam Holid. Slide saya hilang karena itu hard disknya masih rusak. Saya belum sempat lagi. Nah, ini kalau misalnya sudah tiga arah ya. Jadi di sini selain ada pemerintah, ada rumah tangga, ada perusahaan, di situ juga ada government atau pemerintah. Nah, pemerintah ini tentunya dia mengumpulkan pajak ya, mengumpulkan pajak dari rumah tangga, kemudian mengumpulkan pajak juga sebenarnya itu dari perusahaan. Nah, jadi di sini ada market for factor of production, faktor payment, apa-apa saja yang sudah digariskan oleh pemerintah, kemudian baru income-nya. Kemudian di sini ada market for goods and service, jadi di situ ada semacam pasar ya, di situ ya sudah terbentuk pasar, yang mana di sini berkumpullah baik misalnya pemerintah membeli maupun perusahaan rumah tangga pun juga membeli. Di sini juga bisa kita lihat sudah ada private saving atau tabungan. Kalau misalnya kita lihat dari slide sebelumnya, income yang ada itu semuanya habis untuk menabung. Sementara kalau kita lihat di sini, income-nya itu income-nya itu adalah habis untuk konsumsi ya, bukan menabung. Nah, jadi ada uang semua habis untuk konsumsi. Sementara kalau yang sudah tiga sektor ya, tiga sektor ini sudah ada tabungan pribadi. Kita sudah mulai nabung misalnya di bank atau di koperasi. Nanti dari bank atau koperasi itu akan diinvestasikan ya untuk di sini untuk baik untuk fasilitas publik maupun untuk pengembangan firms atau pengembangan perusahaan. Nah, kemudian apa itu definisi pendapatan nasional? Adalah yang sudah dijelaskan kemarin, merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam oleh suatu negara selama satu tahun fiskal ya. Kemudian tujuan dan manfaatnya apa? Tujuannya itu adalah agar mengetahui kemampuan pemerataan perekonomian suatu negara, memperoleh taksiran nilai barang dan jasa, membantu pemerintah merencanakan program pembangunan, mengkaji mengendalikan faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Kemudian, nah ini manfaatnya. Jadi artinya kalau secara ringkas dapat kita katakan bahwa tujuan dan manfaatnya itu adalah untuk mengetahui kemampuan suatu negara
untuk mengetahui kemajuan suatu negara. Apa saja faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional? Yang pertama itu adalah investasi, kedua adalah demand and supply, dan ketiga adalah consumption and saving. Jadi polanya seperti ini. Misalnya ya, kita bandingkan, kita contohkan di Indonesia, konsumsi dan tabungan. Kalau misalnya kita lihat ya, ini kita lihat konsumsinya ini ya, konsumsi yang di real masyarakat kita. Kita tidak berbicara konsumsi misalnya selebgram-selebgram yang suka pamer itu ya, yang ini kita tidak berbicara tentang mereka, karena kalau misalnya konsumsinya mereka ya pasti banyak. Indikatornya kalau misalnya dilihat adalah selebgram yang suka pamer, berarti masyarakat Indonesia itu kan sudah maju. Tapi yang kita lihat di sini adalah konsumsi dari masyarakat secara keseluruhan. Nah, kita lihat nih, berapa banyak misalnya ya masyarakat Indonesia yang bisa misalnya mengkonsumsi, konsumsi itu tidak harus ini ya, tidak harus misalnya untuk pembelian barang-barang kebutuhan pokok ya, atau konsumsinya untuk misalnya barang-barang seperti pakaian, tas, atau yang lainnya. Konsumsi di sini bisa juga misalnya termasuk untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kendaraan, untuk jalan-jalan atau pesiar, itu termasuk plesiran. Itu juga termasuk konsumsi. Oke, kalau misalnya mungkin penjelasan yang lalu juga sudah saya ceritakan yang waktu hari Jumat, bahwa di kita masyarakat Indonesia, konsumsinya itu masih relatif terbatas. Betul, memang banyak sekali selebgram yang suka pamer, yang memamerkan barang-barang, jadi seolah-olah tingkat konsumsi tinggi ya. Padahal di masyarakat kita banyak ya, misalnya yang untuk sekedar makan saja itu masih terbatas ya. Untuk makan yang layak ya. Jadi misalnya untuk contoh misalnya susu, nah itu kan masih cukup terbatas. Artinya jika misalnya kalau kita lihat di sini konsumsinya itu masih relatif terbatas ya, tentu yang saving tabungan pun juga terbatas. Kalau kita lihat ya berapa banyak misalnya masyarakat kita itu yang punya tabungan cukup di bank, yang ini ya tabungan yang real ya. Ya mungkin oke, nabung itu penting ya, akan tetapi karena mungkin pendapatan yang memang masih terbatas, jadi untuk menabung pun juga jadi susah. Nah, dampaknya apa kalau misalnya mayoritas masyarakat itu menabung saja misalnya susah ya? Tentu ini berdampak ke investasi. Jadi kalau tabungan masyarakatnya misalnya siapa yang misalnya orang yang mampu menabung dengan cukup baik. Yang mampu menabung cukup baik tentunya ya bisa jadi orang yang mempunyai pendapatan menengah ke atas ya, yang biasanya bisa mempunyai tabungan yang cukup banyak. Akan tetapi proporsi penduduk menengah ke atas di Indonesia itu kalau misalnya Anda cek datanya di BPS itu masih sangat sedikit. Betul, memang penduduk miskin Indonesia itu ya sudah di bawah 15% ya. Kemudian kelas menengah itu juga banyak. Akan tetapi di Indonesia itu yang paling banyak adalah menengah ke bawah ya, 50%. Yang bisa dikatakan menengah ke bawah ini ada goncangan sedikit saja. Ini rawan sekali turun hingga menjadi masyarakat yang ini ya miskinnya, sehingga pertumbuhan ekonomi ini harus betul-betul dijaga oleh pemerintah. Nah, kalau misalnya sebanyak itu yang memang terbatas tabungannya, tentu akan menghambat investasi. Tabungan masyarakat sedikit, investasi terhambat. Kenapa? Karena kalau misalnya masyarakat menabung di bank apa aja lah, misalnya bank konvensional atau investasinya selain di bank, misalnya di pasar modal ya, beli saham atau obligasi atau yang lainnya, tentu jumlahnya juga akan sedikit. Nah, kalau misalnya jumlahnya sedikit untuk membiayai ini supply and demand, misalnya untuk infrastruktur atau untuk pengembangan usaha itu relatif terbatas. Maka tidak heran ya, kenapa kalau misalnya di kita ya baik dari perusahaan atau pemerintah itu masih mencari pendanaan, cari utang, cari pinjaman dari luar negeri.
Sebabnya adalah sumber investasi dalam negeri itu masih relatif terbatas. Nah, artinya kalau misalnya ini sudah ada demand and supply-nya ya, misalnya digunakan untuk pengembangan usaha, tentu kalau misalnya ada pengembangan usaha dari perusahaannya, kalau kita lihat dari kacamata perusahaan, pengembangan usaha tentu akan ada pengembangan tenaga kerja, rekrut tenaga kerja baru, atau peningkatan kesejahteraan bagi pekerja. Kalau misalnya itu adalah pembangunan demand and supply-nya adalah pengembangan infrastruktur, tentu itu juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, membuka lapangan kerja sehingga konsumsi ya, yang nantinya pasti mereka akan menggaji para pekerja ya. Tentu konsumsi dan tabungan juga nanti akan meningkat. Nah, baik. Tadi sampai mana ya? Demand and supply. Nah, kalau misalnya itu ya artinya kalau dengan banyaknya investasi ini adalah investasi yang berbentuk fisik ya, infrastruktur fisik, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan infrastruktur lain. Atau misalnya investasinya dalam bentuk pabriknya ini nambah kapasitas, kemudian bikin usaha-usaha baru. Nah, itu dinamakan sebagai investasi. Kalau seperti itu kan artinya ekonomi berkembang, pendapatan masyarakat berkembang, dan nanti siklusnya akan berputar terus. Kalau pendapatan pekerja makin sejahtera, orang-orang makin sejahtera ya. Jadi tidak hanya pekerja, tapi pemilik usaha juga semakin sejahtera, maka tabungan juga akan meningkat, investasi akan semakin meningkat. Dan seperti inilah siklusnya. Nah, kalau misalnya Anda rajin ya baca berita di internet terkait dengan ekonomi dan bisnis, itu bisa dilihat ya, contoh ya, negara seperti Jepang. Jepang itu dia punya utangnya itu banyak sekali. Kita juga Indonesia utang banyak. Nah, rasio utang terhadap pendapatan nasional di Indonesia, kalau tidak salah ya sejak COVID ini itu sudah meningkat 40-an% ya. Saya lupa angka pastinya berapa. Nah, sementara di Jepang itu rasionya adalah 200% lebih dari pendapatan nasionalnya. Nah, kenapa Jepang sepertinya masih baik-baik saja ya meskipun rasionya itu 200% lebih? Jawabannya karena di sini investment dan saving di sini. Jepang itu mereka ngutangnya mereka kepada rakyat sendiri. Jadi rakyat Jepang itu ya selain produktif, konsumtif juga, mereka juga rajin nabung. Nah, kemudian dari tabungan masyarakat Jepang ini dipakai pemerintahnya untuk membiayai segala macam infrastruktur dan sebagainya. Nah, pada akhirnya kenapa mereka bisa lebih stabil ya? Ya karena mereka ngutangnya sama masyarakatnya sendiri. Nah, kita di Indonesia mayoritas ngutangnya itu dari luar negeri. 70% dari luar negeri ya, pasar saham kita, kemudian pasar obligasi kita itu ya 70% dari luar negeri, asing. Akhirnya apa? Kalau misalnya di luar negeri ada sedikit pindah aja, misalnya tiba-tiba dana asing pindah aja kan tentu itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Nah, kalau di Jepang, mau misalnya di Jepang waktu kemarin ada bencana nuklir sekalipun itu tidak mempengaruhi dari kondisi kesejahteraan mereka. Karena yang punya utang ya rakyatnya sendiri, artinya balik kepada rakyatnya lagi. Jadi ini seperti misalnya ya, kalau kita ambil contoh ya analogikan, kita itu minjem uang misalnya ke keluarga kita, misalnya ada orang tua lah, ke orang tua ke anaknya, atau anak ke orang tua. Anak ke orang tua misalnya bilang, ya pinjam gitu ya, pinjam dulu misalnya buat modal apa. Mungkin orang tua atau anak ya mungkin oke bilangnya kan pinjam gitu yang ngutang. Tapi kan mungkin dalam hati kan ya udahlah kalau nggak bayar pun juga ya sudah diikhlaskan. Nah, Jepang juga seperti itu, rakyatnya ya udah ngasih pinjaman ke pemerintah, kalaupun memang itu ya mungkin sudah diikhlaskan ya, karena kan sesama bangsa sendiri ya. Coba misalnya ke bangsa lain ya, atau ke orang lain tentu kan sudah berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian konsep ini dari GDP ya, Gross Domestic Product, GNP, NNP.
PI sampai DI, disposable income. Nah, ini kita lihat penjelasannya. GDP, Gross Domestic Product. Oh ya, hari ini Anda silakan aja mencatat, tapi nanti khusus hari ini ada soal yang harus dikerjakan. Soalnya tidak harus dikumpulkan hari ini, tapi saya tunggu sampai hari Jumat ya untuk Anda mengumpulkan. Tapi boleh kalau misalnya Anda mencatat ya, agar Anda mendapat poin-poinnya. Yang pertama di sini adalah GDP ya, Gross Domestic Product. Jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu wilayah negara dalam 1 tahun. Dalam perhitungannya termasuk juga produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Nah, namanya produk domestik bruto ya, jadi domestik. Artinya seperti ini, misalnya ada perusahaan asing di Indonesia, misalnya Freeport lah ya, Freeport yang ada di Papua. Dulu sih masih perusahaan asing ya, atau perusahaan yang lain misalnya ExxonMobil, perusahaan minyak. Perusahaan minyak itu jadi meskipun memang punya asing ya, diproduksi oleh asing, oleh asing, tapi berusaha di Indonesia, itu tetap dihitung sebagai produk domestik bruto. Karena yang berdasarkan adalah wilayahnya dalam suatu negara. Ada lagi nanti yang dinamakan, nah ini, produk nasional bruto, dari kata nasional atau negara. Ini adalah seluruh produk yang dihasilkan, barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu dalam 1 tahun. Baik misalnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi begini, kalau misalnya kita itu kan banyak ini ya, tenaga kerja Indonesia di luar negeri ya. Baik misalnya di Malaysia, di Hong Kong atau di Arab, itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan PDB atau GDP kita. Tapi yang Freeport itu dimasukkan ke dalam perhitungan GDP, Freeport dan ExxonMobil, karena itu kan domestik ya dalam wilayah suatu negara berdasarkan kewilayahan. Sementara kalau GNP atau PNB, produk nasional bruto, namanya nasional, itu untuk yang Freeport ya, Freeport, ExxonMobil itu tidak dihitung sebagai JNP Indonesia. Mereka itu dihitungnya JNP di Amerika sana. Akan tetapi juga yang TKI-TKI kita yang ada di Malaysia, mereka di sana kan terima gaji ya. Di Malaysia, di Hong Kong, dan Arab, itu kita masukkan sebagai produk nasional bruto atau PNB. Nah, gitu. Jadi jelas ya perbedaan antara keduanya. Nah, kemudian di sini, nah ini GNP, GDP dikurang produk neto terhadap luar negeri, ada rumusnya. Kemudian ada yang namanya net national product, adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setelah dikurangi depresiasi dan barang pengganti modal. Depresiasi itu misalnya penyusutan ya. Penyusutan contoh gini, saya misalnya beli laptop, yang barang yang aset tetap ya. Laptop ini kan tentu kan ada masanya ya. Saya misalnya beli laptop, harga taruhlah misalnya biar gampang angkanya yang bulat aja 10 juta gitu. Laptop ini waktu kita beli awal masih baru kan 10 juta. Tapi nanti kan kalau di 5 tahun lagi itu harganya kan sudah beda. Bisa jadi misalnya tinggal 1 juta. Nah, itu yang disebut sebagai penyusutan. Artinya barang-barang modal yang sudah dibeli itu sudah susut. Nah, itu dari pendapatan GNP kita, Gross National Product, dikurangi penyusutan. Nah, kalau yang tadi rumusnya GDP dikurang produk neto terhadap luar negeri. Kemudian ada yang namanya net national income di sini, atau jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat tadi ya, NNP tadi, yang dikurangi oleh pajak tidak langsung atau indirect tax. Indirect tax itu bisa misalnya pajak-pajak tidak langsung, pajak perusahaan, kemudian pajak ini kita ya, pajak apa? Pajak penghasilan seperti itu. Kemudian ada yang namanya personal income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat yang benar-benar sampai di tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. Jadi di sini
ada ini ya, transfer payment itu bentuknya bisa dalam bentuk misalnya subsidi ya. Subsidi bisa juga misalnya dalam bentuk BLT, itu termasuk transfer payment juga. Kemudian dikurang laba ditahan kalau di perusahaan-perusahaan atau wirausaha ya, iuran asuransi dan iuran jaminan sosial, BPJS lah. Baru kemudian nanti sampai di disposable income, yaitu pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Jadi di sini rumusnya disposable, jadi yang benar-benar diterima, tinggal belanja. Personal income dikurang pajak langsung, misalnya itu pajak pribadi, pajak orang pribadi. Kemudian pola keterkaitannya jadi seperti ini ya, misalnya ada pendapatan WNI di luar negeri dengan pendapatan WNA di dalam negeri. Ini dikurang maka diperolehlah GNP. Nah ini untuk rumusnya ya, memperoleh NNP seperti apa. Jadi dari GDP sampai disposable income yang betul-betul kita terima. Oke, misalnya kalau kita lihat ya GDP, ada lagi nanti yang namanya terakhir kita bahas GDP per kapita. Jadi pendapatan nasional dibagi kepada populasi penduduk Indonesia. Di ini ya, kalau Indonesia sendiri itu GDP per kapitanya per tahun $4.000 ya, per tahun per orang. $4.000 itu kan kalau kita kalikan kurs misalnya 15.000 ya, saya nggak tahu sekarang berapa. Itu berarti 4.000 dikali 15.000 sekitar 60 juta per orang per tahun. Artinya per bulan itu kan dapatnya 5 juta. Nah, 5 juta itu tapi kan kita kan tidak betul-betul dapat 5 juta ya. Ada yang lain-lain yang harus kita kurangin. Misalnya pendapatan WNA, depresiasi, pajak tidak langsung, subsidi laba ditahan, sampai ke disposable income. Masalahnya lagi sebenarnya adalah pemerataan pendapatan kita memang masih timpang ya, sehingga perhitungan GDP per kapita sendiri memang memiliki kelemahan ya. Kalau misalnya kita mengukur pemerataan, itu belum bisa memang menggambarkan pemerataannya. Tapi tidak bisa menggambarkan pemerataan, namun paling tidak itu bisa menggambarkan kesejahteraan secara keseluruhan lah. Karena susah juga ya kalau kita sampai memantau sekitar 277 juta penduduk di Indonesia. Nah, apa sebenarnya di sini hubungan antara pendapatan nasional dengan pendapatan pribadi? Kalau pendapatan nasional itu nantinya dia dikurangi keuntungan perusahaan yang tidak dibagi, laba ditahan ya. Kemudian pajak, keuntungan perusahaan, dan kontribusi dana pensiun. Kemudian ditambah lagi pembayaran pindahan, bunga pinjaman konsumen, dan bunga pinjaman pemerintah, itu yang disebut sebagai pendapatan pribadi. Nah, ini contoh soalnya untuk penghitungan pendapatan gross domestic product 1,5 M, gross national product 850 juta, pajak tidak langsung 50 juta, transfer payment 75, laba ditahan 25, asuransi 15, pajak langsung 25 juta. Tentukan NNI, NNP, PI, dan DI. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya, slide-nya akan saya bagikan. Pak, sebelumnya boleh bertanya nggak, Pak? Ya, silakan. Pak, kalau pajak langsung, pajak tidak langsung, sama pajak pribadi itu dalam bentuk apa, Pak? Apa pajak langsung itu berarti kalau setiap kita beli barang itu kan suka ada pajak, itu berarti pajak langsung begitu, bukan, Pak, maksudnya? Kalau ini ya sebenarnya definisinya kalau ini kalau kita mengerjakan soal mungkin kan Anda tinggal ngerjain soal aja ya. Nah, namun kalau misalnya memang mau tahu pajak tidak langsung dan sebagainya, nah itu kalau pajak tidak langsung itu pajak langsung itu yang memang langsung dipotong oleh konsumen ya. Yang langsung dipotong dari konsumen. Contoh ya kalau pajak yang langsung itu yang pajak yang orang pribadi yang langsung dipotong saat misalnya kita menerima pendapatan. Nah, sebenarnya untuk pajak PPN sendiri ya, kalau dia dilihat dari pengertiannya, PPN itu sebenarnya juga tidak bisa dikategorikan sebagai pajak langsung. Nah, kenapa? Karena PPN yang kita bayar itu kan sebenarnya adalah PPN keluaran ya bagi perusahaan, dari sisi perusahaan.
Nanti PPN itu ada PPN keluaran, ada PPN masukan. Jadi untuk beberapa barang, Anda belajar pajak enggak ya? Enggak. Nggak apa-apa, ini buat itu aja, buat Itu. buat tambahan aja. Nah, kalau misalnya untuk pajak yang langsung, yaitu yang pajak pribadi, misalnya Anda habis jadi pembicara, kemudian dipotong pajak, menang kuis dipotong pajak. Nah, itu yang dinamakan undian dipotong pajak, itu yang dinamakan sebagai pajak langsung. Kalau PPN itu tidak bisa dikatakan pajak langsung ya, karena kalau PPN sebenarnya kita bayar pajak nih, itu tidak langsung otomatis masuk ke kas pemerintah, itu dihitung dulu oleh misalnya Alfamart atau Indomaret, karena mereka juga punya pajak masukan. Nah, pajak masukan itu artinya ketika mereka membeli barang, mereka kena pajak, ketika mereka menjual barang, kena pajak juga. Itu nanti akan dihitung tuh, antara dikurangin, pajak keluaran dan pajak masukan. Nanti di situ baru selisih antara pajak, keluaran dan pajak masukan itu yang akan dibayar kepada pemerintah. Sehingga kalau Anda belanja ke Indomaret, Alfamart itu tidak bisa dikatakan sebagai pajak langsung, malah sebenarnya itu adalah pajak tidak langsung. Nah, seperti itu. Dan memang untuk perhitungan PPN sendiri yang termasuk yang paling rumit ya, paling rumit juga ya untuk PPN. Tapi, untuk pemungutannya paling gampang, tapi perhitungan memang, dia paling rumit sih dibanding dengan pajak yang lain. Karena, di situ juga sebenarnya, yang apa ya, mafia-mafia pajak ya yang banyak bermain ya. Karena harus dihitung nih, kalau misalnya dia, masukannya itu lebih besar daripada keluarannya, artinya itu kan lebih bayar ya. Nah, harus ada restitusi pajak. Artinya pemerintah itu harus mengembalikan sisa pajaknya ke perusahaan. Nah, di sini biasanya kalau yang Dirjen Pajak itu dia, mereka itu ini ya, tidak rela ya, kalau sudah bayar kenapa harus, ini lagi. Nah, di situ yang sering ada dispute ya, ada dispute, jadi mereka battle di pengadilan pajak untuk, masing-masing, memperjuangkan apa yang menurut mereka itu menjadi haknya, baik dari Dirjen Pajak maupun dari perusahaan. Nah, itu ya, kalau misalnya terkait dengan pajak. Nanti ini, oh ini ternyata nggak ada jawabannya ya. Tapi sebenarnya rumusnya seperti ini, gampang lah ya, tinggal kurang. Nanti Tapi bisa ada. di situ Pak, kan Ya, bisa berbeda ya Pak. Ada pajak langsung, pajak pribadi, dipisah yang tadi. Tapi intinya mana dia ini? sama aja Pak. Yang skema tadi yang nah itu ada. Nah ini, kalau pajak pribadi itu pajak langsung. Oh itu Sama, ya. pajak pribadi pajak langsung yang memang langsung dipotong kan. Kalau Anda lihat nih dari pengertiannya, jauh banget. Nah ini, pajak langsung, pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh masyarakat. Berarti memang yang langsung dipotong. Anda kerja dipotong pajak, menang kuis dipotong pajak, kemudian dapat dapat apa, undian dipotong pajak. Nah, itu, yang dinamakan sebagai pajak pribadi atau pajak langsung. Jadi pembicara misalnya dipotong pajak honornya, itu pajak langsung. Pajak tidak langsung ya tadi itu yang, apa, apa sih namanya, pajak pertambahan nilai tadi. Kemudian bisa juga sebenarnya pajak untuk perusahaan ya, beberapa bisa masuk ke situ juga. Tapi, tenang saja ini soalnya tidak terlalu detail kok sampai sampai ini membahas pajak, PPN dan lain sebagainya. Jadi tinggal ada apa namanya, tinggal sudah ada angka-angka seperti ini, Anda tinggal lihat rumus kemudian dikurang-kurangin seperti itu aja. Nah, kita beralih ke metode perhitungan pendapatan nasional. Ini kelas yang lain gimana? Ada itu nggak? Ada kelas nggak jam 9.20? Semester 7 nggak ada Pak. 5? MCW ada, Pak. Ada ya, oke. Baik, untuk metode perhitungannya di sini ada 3 ya. Ada metode untuk produksi, pendekatan produk, ada pendekatan nilai tambah, dan satu lagi ada pendekatan pengeluaran.
Nah, pendekatan produksi di sini adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added setiap proses produksi. Jadi nilai tambahnya, misalnya di sini sektor produksinya di BPS sendiri kalau tidak salah itu sebenarnya sudah ada banyak ya, sudah lebih dari 11 ya ternyata sebenarnya ya. Namun nggak apa-apa kita rangkum sampai 11 ini saja. Apa saja yang ini, jadi sektor produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan itu value added-nya atau nilai tambahnya berapa. Pertambangan berapa, industri pengolahan berapa, listrik, gas, dan air minum berapa, dan seterusnya. Sampai 11 kategori seperti ini. Nah, di sini misalnya sudah ada nih metode produksi, pertanian misalnya 1000, pertambahan penggalian 150, industri pengolahan 75. Jadi dijumlahkan semua produksinya ini berapa-berapa dari 1 sampai 11 kemudian dijumlah. Jadi dapatlah 3895. Mudah kan ya seperti itu. Ini contoh ya, contoh perhitungan nilai tambah. Dari misalnya pedagang baju yang biasa kita ini ya, kita beli di misalnya ada di rumah kita misalnya ada orang dagang eceran ya. Di rumah butik-butik lah yang ada di rumah atau di sekitar rumah kita atau misalnya pedagang baju keliling di rumah kita. Kalau misalnya kita telusuri itu sumbernya dari mana, baju itu kan dari ini ya, dari kapas. Nah, kapas sampai ke baju itu seperti apa alurnya? Kita lihat nih seperti ini. Dari perkebunan kapas ya, barang mentah, kemudian input atau output-nya itu menjadi dari kapas mentah. Kalau kapas mentah itu kan anggaplah misal dari 0 ya. Kemudian langsung dijual. Harganya berapa? Harganya 50. Artinya nilai tambahnya itu Rp50. Kemudian benang dari kapas menjadi benang tenun, yang tadinya kapas kemudian ditenun ya, baik misalnya lewat pintal biasa atau lewat tekstil ya, atau perusahaan tekstil seperti itu, harganya ternyata benang tenunnya itu meningkat. Misalnya nih per kilonya itu per tonnya menjadi 75 juta. Nah, di sini dari 50 ke 75 ada selisihnya kan, 25. Nah, kita taruhlah di sini 25. Kemudian dari benang tenun ini ke tekstil, dari pabrik benang tenun dikirim ke pabrik tekstil, itu kemudian output-nya dengan jumlah berat yang sama menjadi 95. Artinya dia nilai tambahnya ini adalah 20. Dari pabrik tekstil ke penjahit konveksi ya itu menjadi 120 dengan berat yang sama ya. Sehingga nilai tambahnya menjadi 25. Dari kemeja ini kemudian berangkat ke department store dan pedagang eceran menjadi dijual kan menjadi 170 sehingga nilai tambahnya 50. Nah, yang dijumlahkan itu bukan yang di sini ya, diperhatikan. Yang dijumlahkan di sini adalah nilai tambahnya karena faktor produktivitas. 50, 25, 20, 25 dan 50. Hasilnya adalah 170. Jadi selisih-selisihnya yang nantinya Anda jumlahkan. Ya, mudah kan ya? Kemudian ada lagi metode perhitungan pendapatan nasional menurut pendapatan. Jadi misalnya di sini berdasarkan pendapatan, seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor produksi disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Jadi misalnya ada rumah tangga ini ya, setiap orang itu Anda tanyakan berapakah penghasilannya dari upah, berapakah penghasilannya misalnya punya kontrakan dari sewa, berapakah misalnya penghasilan dari bunga ya, kalau di ekonomi Islam kan dari bagi hasil. Pokoknya Anda nabung dari tabungan itu penghasilannya berapa. Kemudian berapa penghasilan dari profit atau laba kalau misalnya Anda itu punya usaha. Perhitungannya juga di sini relatif simpel ya. Tinggal Anda jumlahkan semua ini dari pendapatan pemerintah, kemudian dikurangin oleh kurangin oleh society expenditure, penilaian-penilaiannya, tinggal
tinggal Anda jumlah dan kurangkan saja. Nah, akan tetapi di sini ini ada ini ya, ada apa? Ada istilah-istilahnya dari transfer perusahaan nih, misalnya bantuan terhadap lembaga sosial. Pajak tidak langsung di sini apabila pembayar pajak beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain. Tadi seperti PPN kan sebenarnya kan kita tuh yang bayar sebenarnya harusnya bayar pajak itu kan perusahaan, tapi perusahaan itu kan mengalihkan ke kita ya. Nah, itu kan masuk pajak tidak langsung. Subsidi perusahaan di sini juga masuk dan penyusutan. Nah, kenapa misalnya apa hambatan kalau dari perhitungan pendapatan nasional ini ya? Perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan. Kalau misalnya kita tanyakan ya kepada orang, saya misalnya nanya kepada Anda nih, apa gajinya berapa? Misalnya kerja di situ. Apakah dia itu ini mau menjawab? Tidak mau. Atau misalnya kita tanyakan lagi, berapa misalnya sehari Anda dapat gaji, pendapatan lain-lain ada nggak? Pendapatan ini ada nggak? Dan lain sebagainya. Orang biasanya tidak mau terbuka. Tapi kalau misalnya Anda bertanya ya pengeluarannya berapa, Anda tanya nih, berapa pengeluarannya sih kalau sebulan untuk listrik, untuk apa segala macam sekolah anak. Nah, biasanya mereka itu kan langsung cerita ya, ya nih sekolah di sini keluar sekian, biaya listrik keluar sekian, untuk jalan-jalan keluar sekian, makan sekian. Oh, pokoknya pusing deh, pengeluaran itu banyak sekali. Nah, dari situ paling tidak kita bisa menjadi indikator baik kita ya, melihat bahwa oh ini memang sepertinya eh, kalau pengeluarannya sebesar itu berarti pemasukannya ya paling tidak sedikit di atas itu atau di bawahnya itu. Misalnya terpaksa ngutang kemana, pasti kan tidak jauh lah dari situ. Atau misalnya punya tabungan, artinya juga tidak jauh dari situ juga. Sehingga metode pengeluaran sendiri ini yang metode yang menjadi salah satu yang sering dilakukan. Karena perhitungannya juga simple ya. Nah, jadi kalau Anda buka situs BPS, Anda lihat ya pendapatan ataupun pertumbuhan ekonomi nasional itu mereka hanya pakai 2 metode, yaitu metodenya itu adalah metode pengeluaran seperti ini dan yang kedua adalah metode produksi seperti ini. Metode pendapatan tidak ada karena BPS sepertinya memang kesulitan untuk mendapatkan datanya. Nah, baik. Metode pengeluaran. Metode pengeluaran rumusnya sederhana, Y sama dengan yaitu pendapatan nasional atau yield. Kemudian sama dengan C konsumsi rumah tangga ya. Konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi pemerintah atau pengeluaran pemerintah ditambah investasi. Investasi ini misalnya untuk pembangunan pabrik oleh swasta ya, pembentukan modal oleh swasta. Kemudian ditambah ekspor dikurangi impor. Jadi selisih ekspor ya, net ekspor di sini. Nah ini bisa misalnya Anda hitung dari sini ya. Oh ini nggak ada jawabannya ya. Oke, nanti coba Anda kerjakan dulu ya. Nanti kita bahas minggu depan. Nah, di Indonesia sendiri itu 60% pendapatan nasional kita yaitu dikendalikan atau ditentukan oleh ini C, consumption. Maka ketika kemarin ada PSBB, masyarakat itu ditahan pergerakannya, otomatis konsumsinya juga berkurang. Ya betul memang konsumsi yang online tetap jalan, akan tetapi itu tidak seperti kalau kita itu masih kondisi normal ya. Sehingga ekonominya turun. Kenapa? Karena konsumsi di sini turun. Konsumsi ingat ya, itu tidak hanya soal makan atau tidak hanya soal barang-barang seperti pakaian, itu juga bisa berarti untuk pendidikan, bisa berarti untuk kesehatan, bisa berarti untuk wisata atau jalan-jalan, untuk membeli misalnya barang-barang, renov rumah, beli rumah, dan selanjutnya. Kemudian government pun juga turun. Kenapa? Karena kalau kemarin ya, waktu PSBB itu banyak perusahaan tutup, ya otomatis pajak juga berkurang pemasukannya. Pajak pemasukan berkurang, pengeluaran pemerintah pun juga akan dikurangi. Kalau misalnya banyak restoran ditutup,
banyak hotel ditutup, banyak usaha tutup, ya pemasukannya pun juga berkurang. Investasi juga seperti itu, swasta karena melihat kondisi yang tidak memungkinkan, maka nahan-nahan dulu untuk berinvestasi. Ekspor ya berkurang, impor jauh lebih berkurang. Nah, kemarin tertolong oleh ini ya, karena impor kita itu ternyata jauh berkurang, sementara ekspornya itu ya tetap, relatif tetap. Di Indonesia, kemudian Amerika Serikat ya, yang jumlah penduduknya banyak, itu India dipengaruhi oleh C ini ya, consumption. Tetapi misalnya untuk negara yang banyak sering ekspor ya, anggaplah misalnya seperti Jerman, Jepang, Korea Selatan, mereka itu besarnya di sini, selisih ekspor. Jadi mereka itu karena sering ekspor barang ke luar negeri, jadi barang-barangnya itu, jadi mereka itu ada namanya surplus ekspor. Mereka lebih banyak jual daripada impor. Kalau di Indonesia sebenarnya dalam beberapa bulan ini ya, terutama sejak pandemi, kita surplus ekspor terus. Nah, kenapa misalnya sebelumnya itu kita surplus impor? Masyarakat kita konsumtif, ya misalnya suka barang impor, ya betul juga. Kemudian yang lebih ini ya, yang lebih urgent adalah industri kita ya, usaha kita itu ternyata banyak membutuhkan barang impor dari luar negeri. Banyak membutuhkan barang impor dari luar negeri. Jadi misalnya untuk ini ya, coba contoh sederhana kancing baju, Anda belanja misalnya ke pasar ya untuk beli kancing baju atau beli jarum lah. Itu Anda periksa itu made in mana, pasti tulisannya made in China. Padahal itu kan hanya jarum. Kemudian cangkul lah yang kemarin sempat heboh. Cangkul itu ternyata lebih banyak impor dari Cina juga. Artinya barang-barang modal, bahan baku itu memang banyakkan impor, sehingga ini juga menjadi masalah ya bagi industri nasional di Indonesia. Maka sudah dalam beberapa tahun ini ya ada namanya gejala deindustrialisasi. Jadi industri-industri pengolahan itu makin lama makin menghilang ya, digantikan oleh industri jasa. Padahal industri ini ya yang untuk industri pengolahan itu sangat penting karena begitu banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan misalnya sektor-sektor yang lain. Kemudian pendapatan per kapita, yaitu simpel ya. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata satu penduduk. Jadi GDP ya itu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Rumusnya seperti ini, GDP atau GNP lah. Ada yang namanya GNP per kapita, ada yang namanya GDP per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapita, semakin makmur negara tersebut. Nah, there is no elevator to success. Nah, ini bukan kata-kata saya. Nah, ini nanti Anda ini ya harap mengerjakan latihan 1. Ini tinggal Anda kerjain saja, ini tinggal ngikutin rumus lah. Latihan 2, latihan 3, latihan 4, 5, 6, 7. Saya tidak akan memberikan waktu malam ini ya, tenang saja, paling kapan bisa saya terima? Hari Jumat atau hari Senin? Silahkan diskusi dulu, hari Jumat atau hari Senin? Senin, Pak. Senin? Jadi biar ngerjain hari Minggu ya? Iya, Pak. Yang lain, kelas yang lain, saya mau dengar juga. Senin, Pak. Senin, Pak, Senin. Senin semua, oke baik. Berarti nggak ada resume kan ya, Pak? Resume tidak dulu ya. Resume tidak dulu, nanti silakan yang ini saja ya. Nah ini coba ini. Oke, berarti hari Senin ya kita sepakat Anda kerjakan semua, nanti dikirimnya seperti biasa. Ini udah kelihatan belum ganti tabel? Sudah, Pak. Nah ini GDP per kapita ya, by country or territory. Ada menurut perhitungan IMF, United Nations atau PBB,
kemudian ada World Bank. Kalau kita lihat Amerika itu masih menjadi negara yang paling, kita lihat yang IMF aja ya, yang paling dekat sini ya. Bukan apa-apa karena di sini terlalu jauh. Kalau kita lihat Amerika masih menjadi yang paling tinggi ya, 22 triliun dolar. Diikuti oleh Cina ya, yang bedanya ini cukup besar juga, 16,6. Nah, maka pembandingnya Amerika ya Cina ya, musuh bebuyutan ya. Jadi memang sudah apa namanya, lawan yang sepadan. Kalau kita lihat Indonesia di mana? Indonesia di posisi ke-16. Ya, posisi ke-16 itu masih kalah dengan Korea Selatan, Rusia, Australia, bahkan Australia yang penduduknya hanya 20 juta ya. Brasil, Spanyol, dan Meksiko. Tapi sudah lebih baik daripada Belanda, kemudian Swiss, kemudian Arab Saudi, dan Turki. Nah, ini kalau misalnya kita melihat GDP-nya, ya. Kok bisa Indonesia lebih baik dari... Penduduknya banyak. Oh iya ya. India mana nih? India nih. Nah, India nomor 6. Penduduknya kan 1,4 triliun. Cina, kenapa kok bisa sama seperti Amerika? Cina itu penduduknya 350 juta ya kalau nggak salah ya. Cina penduduknya 1,3 M. Ya, jadi cukup dekat lah. Kalau misalnya yang Anda lihat jaraknya jauh nih Australia. Australia itu masih lebih besar pendapatan nasional daripada Indonesia. Padahal Australia punya penduduk hanya 20 juta. Kita 270 juta. Ya berarti sebenarnya 10 kali lipat. Nanti akan kita lihat yang per kapitanya. Kemudian di sini ada Netherlands ya atau Belanda. Belanda itu ya masih di bawah kita ya, tapi kan penduduknya di sana hanya 15 juta. Tetapi kalau kita lihat angkanya sini bedanya sangat tipis kan. Artinya juga kemakmurannya pun juga berbeda. Nah, ini GDP ini ada GDP yang ini nominal ya, nominal. Artinya ini ada GDP yang nominal, ada GDP itu yang berdasarkan apa namanya PPP ya. PPP kepanjangannya apa saya lupa. Ini Purchasing Power Parity atau berdasarkan daya beli. Karena begini, yang contohnya ya, contohnya nih, misalnya $1 ya, $1 di Indonesia itu kan 14.000 ya, itu sudah dapat gado-gado, gado-gado sama lontong sudah dapat, sama telur juga sudah dapat. Kalau di Indonesia. Tapi kalau misalnya di Amerika $1 itu Anda nggak dapat apa-apa. Buat uang tip ya, buat uang tip juga mungkin kurang ya. Nah itu juga seperti itu. Jadi ada perbedaan daya beli. Jadi $1 di Amerika dengan $1 di Indonesia itu berbeda. Kalau misalnya kita ini ya dengan PPP ya, mana nih, Gross Domestic by PPP. Nah ini dia. Dari PPP nanti akan berbeda di Cina duluan, yang pertama, baru Amerika Serikat. Kenapa? Karena sudah disesuaikan dengan daya beli di negaranya. Misalnya di kita nih, punya satu keluarga punya pendapatan 20 juta per bulan di Jakarta, itu sudah nyaman lah, 20 juta per bulan di Jakarta. Sudah oke lah, sudah bisa hidup layak lah. Tapi kalau di Amerika 20 juta per bulan satu keluarga itu dikategorikan sebagai miskin, orang miskin. Jadi ada perbedaan yang cukup besar. Indonesia di sini nomor 7. Nomor 7. Kenapa? Karena sudah disesuaikan dengan daya belinya. Nah, itu. Jadi ini pokoknya terima dulu aja lah ya. Nah, coba kita cari lagi misalnya GDP per kapita ya. Kapita nominal dulu, nominal by country. Kalau dibagi nih, nah ini Monaco yang paling banyak ya, $190.000 per tahun, per orang. Tapi untuk di datanya ini mungkin belum dapat ya, data tahun 2019. Tapi kita lihatlah aja lah data yang tahun 2021 ya, Luxembourg di Eropa Barat, di sini pendapatannya $131.000. Nah, Indonesia di mana ya? Di sini tidak ada nih, kita harus cari Indonesia. Nah ini dia, di peringkat 127. Sebesar 4.200. Kalau sudah dibagi ya jumlah penduduk ya.
Kenapa tadi waktu secara keseluruhan itu kita peringkatnya 16? Ya iya, karena 4.200 ini dibagi kepada jumlah penduduk 270 juta, sehingga dijumlahkan itu akan semakin banyak. Atau coba kita cari lagi misalnya Australia ya. Australia peringkat 15 konsisten di 20 besar. Kenapa? Karena pendapatannya ini segini 62.000. Jadi penduduknya iya hanya 15 juta tapi pendapatannya banyak sehingga saat dikumulatifkan ya secara agregat, secara keseluruhan itu akan semakin tinggi. Tapi Indonesia ya tidak perlu berkecil hati juga ya karena ya paling tidak masih ya cukup inilah sekelas ya sama Yordania, sama Kepulauan Marshall, Mongolia, Armenia, El Salvador, Suriname, Ukraina, Belize. Mungkin negara-negara ini belum pernah Anda dengar ya sebelumnya. Ya, jadi memang ya kalau ditanya secara individu ya memang masih seperti ini ya. Jadi ya nasibnya memang masih seperti ini. Oke, Kalau Malaysia baik. gimana, Pak? Malaysia nanti Anda cari aja di sini. Malaysia di atas kita sih tentunya, 11.000, kita 4.200. Thailand pun juga sebenarnya masih di atas kita ya. Nah, 7.700. Kalau Filipina itu ya di bawah kita sih. Di bawah kita, masih di bawah kita dia kalau Filipina. Vietnam juga masih di bawah kita. Kalau Brunei tidak usah ditanya, dia pasti di atas. 33.000, Singapura lebih di atasnya lagi. 64.000. Ya, jauh sekali ya, bahkan di Asia Tenggara. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tapi ini juga ya memang kalau dari sisi pendapatan Indonesia memang seperti ini. Akan tetapi ketimpangan Indonesia sebenarnya yang cukup banyak, cukup timpang ya, cukup parah. Laporan itu Deutsche Welle, media Jerman itu mengungkapkan bahwa 1% orang 50% aset di Indonesia itu dikuasai oleh 1% orang terkaya. Jadi 1% orang terkaya jumlahnya berapa ya? Misalnya jumlahnya ada jumlah penduduk kita 275 juta. Berarti kalau 1% aja kan 2,75 juta. Nah, 2,75 juta orang terkaya ini menguasai setengah aset, setengah kekayaan, hampir setengah kekayaan dari Indonesia. Itu kalau dibagi-bagikan cukup banyak ya, bahkan 1% orang terkaya Indonesia ini, kalau dia itu memang menjadi sebuah negara, itu ya lebih kaya sebenarnya daripada penduduk Singapura sekalipun. Jadi maka tidak heran ya kalau misalnya kita sering melihat banyak orang-orang Indonesia ya yang sering pamer gitu misalnya di sosial media sekaya itu ya memang sekaya itu. Tapi banyak penduduk kita aja nggak miskin ya memang seperti itu realitanya. Nah, jadi ya seperti itulah kira-kira ya. Biasanya yang ketidaksetaraan itu biasanya nanti akan kita bahas ya lebih lanjut di ekonomi pembangunan ya. Tapi kalau MZW sih yang ada mata kuliah ekonomi pembangunan. Oke, baik sampai sini ada pertanyaan lagi? Bapak mau tanya, Silakan. ini tugasnya ditulis tangan atau diketik, Pak? Tugasnya tulis tangan aja ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tulis tangan aja seperti biasa. Kalau ketik saya khawatirnya copy paste. Tinggal ganti nama, nanti kirim tugas, ganti nama, ya enak kan ya. Ini tulis tangan aja ya. Kalau tulis tangan misalkan memang melihat jawaban temannya paling tidak ini ya ada yang dia baca, ada yang dia tulis. Jadi paling tidak mau baca lah. Kalau nulisnya sambil menghayal ya itu mungkin beda cerita. Baik, ada lagi?
Cukup? Ini udah 9.13 ya, nanti MCW ada kelas ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan terkait materi, mungkin bisa Anda sampaikan lagi di pertemuan selanjutnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon untuk kelas 7A, 7B, dan 5C nanti dirincikan ya absennya siapa saja yang masuk dan siapa saja yang izin atau tidak masuk. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi